Ada suatu masa ketika aku ingin sekali menghabisi nyawanya. Hari ini aku menyadari bahwa aku tidak tahan melihat ayahku mati seperti ini. Rajaku, suamiku, tidak akan pernah bisa berbohong kepadaku. Aku mempercayai sepenuhnya kepada suamiku. Terima kasih. Rani, kau sangat membenciku. Tapi kau masih saja mendukungku selama ini. Siapa yang bilang kalau aku membencimu? Bukankah kau meninggalkan aku waktu itu? Aku telah meninggalkan rumah raja, tapi bukan suamiku. Apa kau masih cinta padaku? Apa kau tidak tahu jawaban untuk pertanyaan ini? Aku tahu, tapi aku ingin mendengarnya langsung dari mulutmu itu, Rani. Apa aku akan masih harus menjawabnya dengan kata-kata? Rani, aku tidak akan bisa hidup tanpamu. Tidak akan pernah. Aku tidak akan bisa jauh darimu, Raja. Tidak akan pernah. Kau tahu, aku terlihat bodoh sekali saat aku sedang menangis seperti ini. Apa kau terlihat seperti profesor ketika kau tidak menangis? Sudah, pergilah. Kau harus ujian kan sekarang? Nanti akan kujemput kau di kampus ya. Sudah, pergilah sekarang. Rani, ayo sana. Untuk mengakui kekalahan, kau perlu alasan lebih dari menyakiti diri sendiri. Aku tidak membutuhkanmu, apalagi hiburanmu itu. Cepat tinggalkan aku sendiri, pergi sana. Jika aku meninggalkanmu sendirian, jika di masa depan Raja menemukan satu bukti tentangmu, aku harus menghadapi konsekuensi dari kebodohanmu. Kau tidak ingin mendengarkan, tapi sebelum aku pergi, aku akan menjelaskan satu hal padamu untuk terakhir kalinya. Sama pentingnya dengan mengisi air sebelum kau minum obat seperti itu. Kau harus menghentikan Raja menjadi kekuatan Rani sebelum melakukan sesuatu padanya. Kalau tidak, kau akan ditinggalkan dengan rasa pahit. Selama keduanya bersama, selama kekuatan cinta mereka masih tetap bersatu, kau tidak akan bisa menang, bahkan jika kau mau. Kau telah kehilangan putramu sekali lagi. Dan kau akan mengalami kekalahan lagi. Aku harap kau dengar kata-kataku.
Raja yang tidak berharga tidak bisa mengalahkanku. Aku ini Kaal. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Kau lihat saja. Tidak ada yang bisa menghentikanku dari memisahkan raja dan rani. Tidak ada. Gayatri. Nenek, ada apa? Mereka akan membunuhmu juga, sama seperti membunuh ayahmu. Tidak, Nenek. Nenek pasti sedang bermimpi buruk. Aku baik-baik saja, tidak ada yang terjadi padaku. Sayang, aku juga tidak akan bisa hidup jika terjadi sesuatu padamu. Tidak, Nenek, tidak ada yang akan terjadi padaku. Apa Nenek tahu? Karena masalah tidak bisa mendekatiku. Aku memiliki perlindungan dari berkat nenekku. Baiklah, sekarang berbaringlah. Aku akan bawakan susu untuk Nenek. Berbaringlah. Raja, apa yang kau lakukan di sini? Kau telah mengatakan bahwa aku akan datang besok pagi untuk mengantarku ke kampus. Hei, kau kan istriku. Aku bisa datang kapan saja. Sebenarnya, aku sangat mengkhawatirkan kalian berdua. Raja, kau merasa takut dan kau juga membuatku takut. Rani, ketika kau punya alasan untuk takut, itu bukan takut namanya, tapi pencegahan. Dan aku tahu orang macam apa Raja Kaal itu. Jadi aku hanya ingin membuatmu tetap aman saja. Dan aku ingin menjaga keamanan Nenek. Raja, kondisi Nenek memburuk lagi. Dia mulai berbicara yang aneh-aneh. Dia katakan bahwa seseorang telah membunuh orang tuaku. Nenek, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu dan Rani. Sebentar lagi aku akan membereskan semuanya. Rani, kau jangan khawatir ya. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada kalian. Raja, kau ini kenapa? Melindungi? Apa? Ya, itu yang tertulis di kereta api. Aku harus memastikan kesamaan barang-barangmu. Itu yang kulakukan. Apa rumahku stasiun kereta api? Ya bukan, tapi kau adalah milikku kan? Aku akan menamparmu. Duduk diam dan terus jaga Nenek. Aku akan belajar. Cepatlah kau selesaikan ujianmu agar istriku bisa segera kembali ke rumah. Bersabarlah Raja. Apa kau tidak tahu bahwa buah dari kesabaran itu manis? Aku akan tahu itu setelah mencicipi buahnya. Karena kau datang untuk menjaga, maka berjagalah. Aku akan belajar. Beritahu aku jika Nenek bangun.
Raja? Nenek kemana? Nenek? Rani? Nenek, Raja kemana? Raja? Memangnya Raja di mana, sayang? Iya, Nenek tadi malam dia ada di sini. Jika dia di sini tadi malam, pasti paginya dia pergi ke suatu tempat. Dia tidak pernah bangun sepagi ini. Lalu, kemana dia pergi? Kenapa kau begitu khawatir? Dia pasti sudah pulang. Tidak, Nenek, dia tidak akan pergi kemanapun tanpa memberitahu. Sejak dia tahu aku ditembak di istana dan Raja Kaal menyelamatkanku dari peluru itu. Raja Kaal. Raja Kaal, pisahkan kepala yang mulia dari tubuhnya. Raja! Gayatri. Raja! Raja, kemana aku pergi? Kenapa kau tidak memberitahuku? Apa kau tidak berpikir betapa khawatirnya aku? Apa yang akan kau pikirkan tentang aku? Siapa aku yang mengkhawatirkanmu? Aku... Kau adalah istriku tercinta. Kau adalah istriku tercinta. Aku tidak ingin hadiah. Aku tidak ingin hadiah, Yang Mulia. Rani, aku tidak ingin memberimu hadiah. Aku menyerahkan hakmu. Aku tidak ingin memberimu hadiah. Aku menyerahkan hakmu. Hak apa, Raja? Hak untuk marah kepadaku. Hak untuk menenangkan jika aku sedang marah. Hak untuk meneteskan air mata. Hak untuk menghapus air mataku. Rani, kau adalah milikku. Tapi aku tidak tahu kapan sepenuhnya akan menjadi milikmu. Kau adalah milikku. Tapi aku tidak tahu kapan sepenuhnya aku menjadi milikmu. Aku memerlukan waktu. Gunakan waktu sebanyak yang kau inginkan, Raja. Gunakan waktu sebanyak yang kau inginkan. Waktu akan lelah untuk menunggu, Raja. Tapi Gayatri akan selalu menunggumu. Tidak, Gayatri. Tidak. Tidak, Gayatri. Jangan pernah mengatakan itu. Jangan pernah percaya pada waktu. Karena waktu tidak pernah memihak siapapun. Waktu akan melewati tanganmu. Jika kau terus menunggu waktu yang tepat untuk melakukan hal yang benar. Sebelumnya penyihir itu mencoba memisahkan kalian berdua.
dengan mengharapkan bantuan waktu. Jangan biarkan itu terjadi lagi. Itu yang telah terjadi dengan putra dan menantuku. Aku tidak akan membiarkannya terjadi pada kalian. Tidak akan pernah. Nenek, tidak akan terjadi apa-apa. Ayo ikut denganku. Nenek secara tidak sengaja telah mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak akan membiarkan nenek ataupun Raja Kau bermain dengan Rani dalam kehidupanku. Dan sebelum Rani tahu kebenaran dari tempat lain, aku harus mengatakan kebenaran itu padanya. Tidak peduli apapun yang terjadi. Tuhan tahu, Raja, apa yang terjadi pada nenek. Saat dia mendapat bayangan itu, dia merasa bahwa dia adalah ibu ratu dari kerajaan Amerko. Di masa kecilku, aku terbiasa menganggap enteng. Tapi sekarang, di hati nenek ada keyakinan bahwa dia juga terkait dengan keluarga kerajaan. Jadi dia menganggap keyakinannya sebagai fakta ketika dia mendapat bayangan. Tapi lihatlah nasib. Dia telah membawa kami ke istana Amerkot. Coba pikirkan, Raja, jika negara kita belum memenangkan kebebasan, kau akan menjadi Raja Amerkot. Dan aku akan menjadi Ratu Amerkot. Aku Ratu Amerkot? Aku tertawa memikirkannya. Sabaria, 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 Sabaria. Kenapa? Rani, setelah ujian selesai hari ini, aku akan memberitahumu seluruh kebenaran. Kemudian kita akan dipersatukan selamanya. Aku tidak tahu, Raja, apa yang akan diberitahukan. Tapi aku tahu bahwa tidak ada rahasia yang bisa lebih besar dari cinta kita. Raja, kau melakukan hal yang sangat bagus dengan membawaku ke kuil. Nenek juga ingin datang ke kuil, jadi dia memanggil kita ke sini. Hari ini aku datang ke kuil adalah untuk diriku dan bukan untukmu. Lebih darimu, aku membutuhkan berkat dan juga dukungan dari Dewi. Aku membutuhkan bantuannya. Aku tahu, Raja, betapa kau sangat mencintaiku. Bawa aku pulang. Rani, aku ingin memberitahumu sesuatu. Raja, aku tidak ingin mendengar apapun. Aku hanya ingin pergi bersamamu ke rumah kita. Ayo. Tidak, Rani. Kau harus mendengar semua kebenaran ini sekarang juga. Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku tidak ingin mendengar kebenaran. Ini kebenaran tentangmu, bukan aku, Rani. Kebenaran tentang kau dan juga keluargaku. Ini kebenaran. Karenanya aku terus melarikan diri darimu. Walaupun aku tidak mau melakukan itu. Kebenaran itu karena aku tidak bisa bersatu denganmu meskipun aku cinta padamu. Kebenaran apa yang karenanya kau ingin sekali menjauhkan aku darimu, Raja? Kebenaran apa yang lebih besar dari cinta kita? Kebenaran bahwa nama ayahmu bukanlah Lakan. Kebenaran bahwa
ibumu tidaklah meninggal saat melahirkan dirimu. Kebenaran bahwa nama ibumu adalah Ratu Gayatri Devi. Dan nama ayahmu adalah Rana Indravadan Singh Deo. Dan kebenaran bahwa ayahku Kaal yang telah membunuhnya. Kebenaran bahwa suamimu adalah putra dari pembunuh kedua orang tuamu. Raja, kau mengatakan lelucon yang tidak akan bisa dipercaya. Nenekku menyebut dirinya sebagai ibu ratu, jadi kau bergabung dengannya menceritakan sebuah dongeng. Rani, ini bukanlah dongeng. Ini kebenaran. Kebenaran yang kukunci dalam hatiku sejak lama. Raja, tolong, hentikan ini semua. Jika mereka bukan kedua orang tuamu, kenapa ada air mata di matamu melihat foto itu, Rani? Kenapa? Katakan bahwa itu tidaklah benar. Katakan padaku bahwa kau merasa bahwa ada beberapa hubungan antara kau dan juga mereka. Ada hubungan itu, Rani. Rani, nenek tidak bicara omong kosong selama ini. Nenek adalah ibu ratu dari Amerkot. Ibu Rana Indravadan Singh Deo. Dan ibu mertua dari Ratu Gayatri Devi. Ratu yang sama Gayatri Devi dan Rana Indravadan Singh Deo. Yang mana nenekku dan ayahku Kal telah berkolusi untuk membunuhnya. Tidak. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin, kau berbohong. Itu tidak mungkin, Raja. Itu bukan kebohongan, Rani. Itu adalah kebenaran. Kebenaran terbesar dalam hidupku dan kau. Nenek lihat apa yang dikatakan Raja. Raja mengatakan bahwa Yang Mulia dan Ratu Gayatri Devi adalah orang tuaku. Dan dia bilang bahwa mereka dibunuh oleh Raja Kal dan Ibu Suri. Nenek, kenapa Nenek diam saja? Nenek, tolong bicara. Tolong beritahu Raja bahwa nama ayahku adalah Lakan dan ibuku tidak terbunuh. Dia telah meninggal saat melahirkanku. Iya kan, Nenek? Nenek, tolong beritahu Raja apa yang aku katakan padanya adalah kebenaran. Itu kebenarannya, bukan? Lakan adalah ayahku. Tidak, tidak, Pangeran. Lepaskan gadis ini. Aku berjanji padamu. Aku akan pergi sangat jauh dari sini. Nenek! Nenek? Nenek, kenapa Nenek diam saja? Rani, Tapi... Nenek tahu segalanya. Itu sebabnya dulu dia menghentikanmu pergi ke istana. Kenapa kau tidak mencoba untuk mengerti?
Rani, aku mengatakan ini untuk kebaikanmu. Iblis tinggal di istana itu. Dulu nenek bercerita padamu tentang penyihir dan iblis istana. Rani, ayahmu akan meninggal karena itu. Karena itulah nenek yang dipaksa untuk membawamu dan pergi dari sini, menjauh dari Amerika. Ingatanku sudah berkabut. Sejak bertahun-tahun, semua nama, semua kenangan, semua kecelakaan telah menjadi kabut. Sekarang kabut sudah bersih. Aku ingat semuanya. Aku ingat semuanya. Aku adalah Ibu Ratu Priyamvada Singden. Putra dan menantuku. Mereka berdua saling mencintai. Tapi sayangnya cinta mereka harus menghadapi banyak rintangan. Yang mulia, Kerabat mereka ingin memisahkan mereka. Tapi cinta sangat keras kepala. Cinta itu membuat dewa mengabulkan keinginan mereka. Manusia tidak bisa menentangnya. Cinta mereka menang. I love you. Dan Ibu Dewi memberkati cinta mereka berdua. Rani, kau adalah berkatnya. Ketika aku mengetahui tentang ini, ketika Lakan dan Swarnaleka akan menikah, aku pikir semua ujian sudah berakhir. Tapi ujian kehidupan yang berakhir, ujian kematian masih tersisa. Bayangan gelap datang atas kebahagiaan kita. Namanya adalah Gaal. Wanita lain akan hancur sejak lama, tapi Gayatri tidak hancur. Dia adalah gadis biasa, tapi cintanya telah mengubahnya menjadi seseorang yang berbeda. Gaal dan Ibu Suri berusaha keras mencari Gayatri. Kami bersembunyi selama 9 bulan. Saat kau tumbuh dalam rahimnya. Dan kemudian kau dilahirkan
Mungkin ibu lain akan menjauhkan anaknya dari istana. Tapi Gayatri berbeda. Dia pergi ke istana untuk memenangkan haknya untukmu. Gayatri terbunuh bukan oleh pedang, tapi dengan tipuan. Jangan bunuh ayahku. Selamatkan anakku. Bawa anakku pergi dari sini. Malam itu kami kehilangan Gayatri. Dan Lakan juga merasakan bahwa Swarnaleka dan bayi di rahimnya juga meninggal. Sejak itu, Lakan memutuskan bahwa dia akan menjadi ayahmu. Ketika kau mulai tumbuh dan mulai bekerja di istana, Lakan datang untuk mengetahui bahwa Swarna dan juga putrinya Bindu ternyata masih hidup. Kami akan melarikan diri dari Amerkot, tapi sekali lagi Ibu Suri menjadi rintangan. Nenek. Nenek baik-baik saja? Tidak mungkin. Kebenaran tidak akan berubah jika kau tidak percaya, Bindu. Dan kebenarannya adalah, meskipun kesalahpahaman mereka, Raja dan Rani masih tetap bersama. Dan jika kesalahpahaman ini dihilangkan, kita berdua akan dihabisi. Maka kau akan kehilangan Raja selamanya dan aku akan kehilangan semuanya. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Rani. Kapan kau mengetahui semua ini? Kapan kau tahu, Raja? Rani, pada hari pernikahan kita saat Kapan, itu. sebelum pernikahan atau setelah pernikahan? Sebelum pernikahan. Kau juga ulurkan tanganmu. Raja, ada sesuatu yang karenanya kau tetap jauh bahkan saat kau bersamaku. Ada sesuatu yang mengganggumu, Raja. Katakan padaku, Raja. Dan aku terus berpikir bahwa pasti aku telah membuat kesalahan. Karena kau menjauhkan diri dariku. Seharusnya aku tidak melakukan ini, Raja. Seharusnya aku tidak melakukan ini. Percayalah padaku, Rani. Saat itu aku ingin sekali mengatakannya kepadamu, tapi aku tidak mau sampai kehilangan dirimu. Aku menikahi orang yang ayahnya telah membunuh ayah dan juga ibuku. Ini bukan vermilion di bagian rambutku. Ini adalah darah ayahku dan ibuku. Kenapa kau sembunyikan ini dariku, Raja? Siapa yang memberimu hak untuk mengambil keputusan tentang hidupku? Hari ini aku datang ke kuil ini sehingga kebenaran akan menang. Sehingga cinta kita harus menang. Raja, kebenaran telah menang. Cinta kita telah hilang. Rani, jangan seperti ini, Rani. 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 Nenek.
Nenek. Nenek. Aku tidak akan pernah bisa bersama orang tuaku. Rasa sakit kehilangan mereka sangat menyakitkan. Sampai aku tidak bisa bernafas, Nenek. Selama ini Nenek terus hidup dengan rasa sakit karena kehilangan mereka. Setiap saat Nenek katakan yang sebenarnya, tapi aku menganggap kebenaran itu sebagai ilusi Nenek. Nenek, tolong maafkan aku. Cukup sayang, cukup. Kau adalah alasan bagiku untuk hidup. Kau adalah alasan bagiku untuk hidup. Alasan bagiku untuk hidup. Jika aku hidup, itu hanya karenamu. Hanya untukmu, sayang. Dan aku juga hanya untukmu. Hanya karenamu, Nenek. Iblis itu telah membunuh orang tuaku dan telah merampas segalanya. Aku telah jatuh cinta pada putranya dan menikahinya, Nenek. Tapi Nenek, aku tempatkan diriku di bawah sumpah orang tuaku. Kematian mereka tidak akan sia-sia. Pengorbanan Nenek bertahun-tahun tidak akan sia-sia. Aku akan memberi Nenek keadilan. Semua orang yang telah memberimu rasa sakit, aku akan buat mereka membayarnya bersama bunganya. Duduklah. Penghinaan macam apa ini disebut dengan keadilan, Ayah? Ini bukan penghinaan. Meskipun terlambat, tapi ini kemenangan. Keadilan. Kau ingin dapat keadilan bagi orang tua Rani? Maka ingatlah, itu akan terjadi sebelum kemerdekaan. Aku tahu bahwa hukum tidak bisa menghukummu karena kejahatan terbesar yang kau lakukan sebelum kemerdekaan. Tapi apa kau berhenti melakukan kejahatan setelah negara kita merdeka? Polisi datang untuk menangkapmu sekarang karena konspirasi untuk membunuh istriku. Dan untuk merencanakan serangan palsu pada dirimu demi kemenangan politikmu dan juga orang-orang di balikmu. Kau akan dihukum. Pak Inspektur. Inspektur, katakan pada anak itu, bila tidak ada bukti, maka tidak ada yang bisa menangkap warga negara terhormat seperti aku ini. Aku minta maaf, Raja. Tapi kami punya bukti terhadapmu bahwa Tiagi dibunuh atas perintahmu. Dan kami juga tahu bahwa kaulah yang membuat konspirasi. Bukti apa yang kau punya? Akan kami tunjukkan. Bawa dia. Apa? Ayo. Sudah bawa dia. Apa-apaan ini? Ayo. Bandari, ternyata kau memberitahu segalanya kepada polisi. Ingatlah kau telah mengkhianatiku. Kau tidak akan selamat. Yang Mulia, kenapa kau lakukan semua ini? Bukankah kau sudah berubah? Kaal tidak pernah berubah, juga tidak akan pernah berubah. Minggir kau! Raja, sampai sekarang aku mengizinkanmu untuk hidup karena kau adalah putraku. Tapi sekarang kau telah memutuskan hubungan itu. Apa kau pikir kau bisa menghentikan aku? Aku akan keluar. Dan di hari aku keluar dari penjara, itu akan menjadi hari terakhir dalam hidupmu.
Ini janjiku kepadamu, Raja. Dewi Bhavani membuat negara ini mandiri. Kalau tidak, aku juga akan berada di penjara bersama Kaa.